ibu ya dapat bertemu dengan kita. Dan harapan kita guru-guru kita yang lain yang sekarang juga mungkin belum berkesempatan hadir di sini, juga beliau-beliau dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ini pun sehat terus, panjang umur, nagia sidin-sidin ini kan. Kalau kita umur kita mungkin rata-rata di sini anggaplah 50 tahun lah. Ada yang kurang, mungkin ada yang lebih dikit. Guru-guru kita ini mungkin rata-rata 70 tahun mungkin. Dan mudah-mudahan kita pun minimal sampai kayak itu juga. Ya. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, ahli kerabat dan seluruh pengikut setia beliau ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kawan sekalian, acara kita nih halal bihalal lah. Yang mana setelah ulun menggoogle, ternyata katanya di dalam kamus, baik yang kamus klasik, kamus bahasa Arab klasik maupun yang modern, tidak ada istilah halal bihalal. Di sana dikatakan bahwa halal bihalal ini asli Indonesia, artinya adanya di Indonesia istilah ini. Nah, kalau kemudian dari segi asal katanya, kata halal katanya berasal dari halal yahallu halan, maknanya terurai. Artinya dengan halal bihalal ini menjadi media bagi kita untuk mengurai sesuatu yang kusut. Sesuatu yang kusut, boleh jadi mungkin hubungan kita sebelumnya kurang silaturahmi, ya kan? Mungkin dalam setahun sebelum kita tidak bertemu atau hanya bertutur sapa lewat medsos dan sebagainya. Nah, dengan halal bihalal ini, hal yang demikian itu bisa lebih terurai lagi dalam upaya kita untuk mempererat tali persaudaraan, tali silaturahim kita, saling memaafkan. Nah, kemudian halal bihalal ini juga sering dikaitkan dengan Idul Fitri. Kan tidak ada kita halal bihalal misalnya bulan Maulid, misalnya tidak ada, biasanya setelah Idul Fitri. Nah, sekarang kan walaupun sudah bulan Zulhijjah tapi masih anggaplah masih suasana Idul Fitri. Artinya kaitan ini kan kalau Idul Fitri ini kembali kepada kesucian kurang lebih maknanya, maka kesucian ini bisa didapat dengan ampunan Allah dan saling memaafkan di antara kita. Nah, mungkin kurang lebih maknanya kan begitu. Kalau menurut Profesor Dr. Quraish Shihab Sidin yang ahli tafsir, Dr. Sidin, makna dari halal bihalal ini kalau dari segi hukum fikih, kata halal ini berlawanan dengan kata haram. Kalau halal ini artinya gawian yang kalau digawi kada berdosa. Nah, artinya pekerjaan yang tidak berdosa atau bisa bahkan menghilangkan dosa. Nah, maknanya halal bihalal yang di Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, minimal dosa di antara sesama kita. Artinya walaupun mungkin kita kada sempat bersalaman satu persatu kan, namun dengan kita hadir di sini dengan hati yang tulus, hati yang bening dan lain sebagainya, dalam hati kita sudah saling memaafkan, pokok daripada halal bihalal ini adalah silaturahmi. Ini bahasa kita silaturahmi. Kalau dalam bahasa Arabnya mungkin lebih banyak istilahnya silaturahim, ya. Tapi kalau di Indonesia ya jujur aja, sekalipun mungkin ada ustadz atau mungkin ada ulama yang mereka lebih cenderung untuk memakai istilah silaturahim. Kalau saya sendiri yang penting ruh dari pertemuan kita ini, mau silaturahmi kah istilahnya, mau silaturahim, tidak ada masalah ya. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hikmah daripada silaturahmi yang perlu kita laksanakan, kan jelas sekali kan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Dan karena yang pertama jelas silaturahmi ini memperluas persaudaraan. Kita lihat aja mungkin di antara keluarga kita ini ada yang katuju silaturahmi, ada jirajin ngajak kanukan keluarga, jika jauh ngajak, ya dah lah. Kadang-kadang ada di antara keluarga kita yang senang silaturahmi, ente si marabahan, kasih amuntai, kasih banjar, kasih kue-kue. Apabila dumah atau hendak tulak, yensek helot eno si pelangga ada lah bubuhan nita, si anu ada lah bubuhan nita.
Nah, orang-orang yang seperti ini sebenarnya bagus ini ya. Cuma kadang kita malu saja. Apalagi keluarga itu misal rahmi yang terputus kita sambung kembali. Karena kita menyadari kan kehidupan kita ini tidak semuanya benar, kadang-kadang kita bisa salah, bisa khilaf, saudara kita pun bisa demikian. Mampu untuk menyambung silaturahmi yang kemudian hikmah yang lain memperpanjang umur. Nah, tadi yang ditanya oleh apa tadi? Ibu Raudah tadi, Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyub sadalahu fi rizqihi wa ayyub sa'alahu fi asari fayasir rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Nah, jadi pas saja sudah yang kita gawe inilah. Di Lahir ini pian ada dekat pondok ini ada lahan kurang lebih 1/2 hektar untuk pemakaman kuburan muslimin yang baru. Sampai saat ini belum ada satupun yang mendaftar mau ditempatkan di situ. Artinya hendak panjang umur huras lah. Panitia gini saya, padahal ya di Bahimat menggila petak mau urus itu yang sebagainya, inawaran dah kerja, inawaran awen dan ulun manggilnya benda. Oh dibikin yaku menhelo ke kubur sih teh, yaku sebentok deh. Aku henal, are wadah buka anak kang kue hebe, mun sebentok. Cuma sampai saat ini belum ada yang mendaftar lagi. Ya, walaupun panitia ada cangkal benar, tapi inyuh lo dah kon dia. Sama kira Allah ambulan bahwa lah si masjid ini Allah ambulan dengan pemerintah biar hanyar dah kon dada jakon marayan nih. Bujur tidak? Nah, Pak Hayun. Nah, sampai yang buruk tetap beda kon dia. Ya, terkait dengan apa ini silaturahmi memperpanjang umur inilah, pada masa Nabi Daud pernah menghadap 2 orang yang berselisih pendapat.